Baraya Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya semua, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa bersua ya untuk Anda semua di acara Bincang Inspiratif. Nah, kenapa inspiratif? Ya tentunya kita akan memberikan inspirasi untuk Anda semua. Oke, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita live lewat Facebook ya, lalu juga lewat Instagram, kemudian juga kita hadirkan audio streaming kami, dan nanti juga Anda bisa simak hasil dari video kami di channel YouTube kami @barayakita_official. Dan alhamdulillah bersama Medi sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa di kesempatan hari ini ya. Seperti biasa ada rekan saya, ada Ude, Ustadz Dede Nugraha. Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Damang. Alhamdulillah, udah lama nih nggak ketemu ya. Iya, sejak puasa ya. Iya. Ngilang ya. Hilang dulu sebentar. Ini kemana rekanannya ini Mas Tio? Mas Tio katanya lagi rehat sejenak. Oh gitu. Ya nggak tahu rehat setahun. Ini pasti ini ya habis divaksin ya. Istirahat dulu ya. Istirahat mungkin dulu. Ngantuk ya. Udah lapar terus katanya segitu ya. Betul, lemas katanya. Lemas. Kayaknya istirahat terus ya. Oke. Baik, Ude, pada kesempatan hari ini Ude juga membawa salah satu narasumber yang luar biasa. Kenalkan dong. Betul. Jadi Baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, Jumat penuh berkah ya Teh ya. Iya betul. Kita kehadiran narasumber tamu spesial jauh-jauh dari Kulon Progo Yogyakarta. Jogja ya. Jogja ya, bukan Jogja yang itu ya. Ini Yogyakarta. Jogja asli ya. Bukan Jogja tempat belanja, ini Yogyakarta asli ya. Jadi Baraya, alhamdulillah kita sudah kehadiran narasumber. Beliau penemu dari metode Taka. Metode jari angka, metode kotak dengan format dan alur penyimpanan hafalan dan terjemah tajwid warna. Insya Allah kita akan bincang-bincang 1 jam ke depan dengan beliau. Kita perkenalkan dulu, nama beliau adalah Ustadz Agustinus Prasmono SAG, atau lebih dikenal dengan Gus Taufik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Ini dari Jogja kapan Ustadz sampai Bandung? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Alhamdulillah sudah tiba di kota Bandung yang dingin. Adem ya? Adem. Gimana kesan-kesan dengan kota Bandung Ustadz? Wah, seneng ya, di sini kulinernya kan luar biasa. Itu dia. Dan beliau punya cerita juga di kota Bandung, apa karena sempat di kota Bandung beberapa tahun ya Ustadz ya. Oh, Betul. sempat. Kapan tuh Ustadz? Ya tahun 95 kuliah di Bandung. 91 juga saya kuliah di Bandung. Iya. Dapat istri tahun 97 juga di Bandung. Orang Bandung juga. Orang Jadi Bandung. saya bawa ke Jogja. Dibawa ke Jogja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini Baik. saya bisa sampai ke Bandung ya. Dia Iya. pasti akan bagi-bagi inspirasi kita ya. Dan alhamdulillah beliau juga waktu hari Rabu kemarin Teh Medi ya juga Baraya sempat mengisi juga di kota Garut ya. Di kota Garut di program pelatihan menghafal Al-Quran dan Asmaul Husna metode Taka. Ini menarik. Kalau bicara mengenai belajar Al-Quran, kalau saya tanya ke Teteh, belajar Quran termasuk belajar untuk menghafal Quran itu mudah atau susah ya? Susah gampang ya. Nah, susah gampang nih Ustaz. Gampang susah. Kadang susah ingat gampang lupa. Susah ingat gampang lupa, bukan cepat ingat cepat lupa. Ingat gampang lupa, yaitu mungkin sebagian orang ya. Biasanya kalau cepat ingat dulu masih kita masih kecil cepat ingat ya. Kalau udah mulai berusia agak lewat. Oh, udah berusia ya? Lumayan. Lumayan. Ngeri juga pertanyaannya. Menjebak. Suka menjebak ya. Iya, betul. Nanti kita akan dapat jawaban solusinya dari panggilnya Ustadz Agustinus aja atau gimana nih? Prasmono. Ustadz Prasmono. Bebas. Mengenai kendala, mungkin satu di antara sekian orang yang merasakan kesusahan nih Ustadz untuk menghafal, apalagi menghafal Quran gitu ya. Yang 30 juz itu gimana untuk kaum muslimin agar memberikan kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran juga, plus di sini ada Asmaul Husnanya. Betul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya dari Radio Baraya Online. Pada kesempatan yang berbagi ini saya akan berbagi sharing tentang metode TAKA ya. Apa itu TAKA? Kotak dan angka. Menghafal tanpa berpikir, cukup ditunjuk kotak-kotaknya saja gitu. Jadi di dalam menghafal itu yang pertama memang kita harus fokus. Jadi kita singkirkan dulu ya hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Misalnya kita lagi banyak masalah, kita lagi banyak hal-hal yang membuat kita tidak tenang, nah itu kita bersihkan dulu. Nah itulah fungsi kenapa kita harus banyak berzikir ya. Banyak juga membaca Al-Quran, banyak membaca sholawat dan sebagainya, itu agar kita memiliki ketenangan hati. Nah begitu kita sudah tenang, suasana tenang itu bisa kita ambil di waktu malam hari atau di waktu subuh gitu ya. Suasana tenang itu kita bisa mulai melakukan aktivitas kegiatan menghafal. Artinya untuk kita mendapatkan fokus gitu ya. Dan fokus manusia itu biasanya nggak lama. Paling lama 30 menit gitu ya. Ada juga mungkin yang kuat sampai 1 jam. Oleh karena itu dalam metode TAKA yang saya tulis dalam buku panduan ini rata-rata 1 baris gitu ya, saya bikin itu maksimal 3 menit. 1 baris 3 menit. Jadi kalau dia dalam 1 baris ada 3 ayat ya berarti 1 menit. Maka saya tulis 1 menit ya. Nah diusahakan menghafal itu cukup 1 menit. Kalau dalam 1 menit ayat tersebut belum hafal, artinya sepertiga daripada 1 baris ya. Nah maka pindah dulu ayat kedua, pindah lagi ayat ketiga. Setelah 3 ayat baru balik lagi ayat 1. Nah itu dalam rangka membangun suasana hati gitu ya. Biasanya kalau pas awal ngafal mungkin masih ada sisa-sisa pikiran di luar, mungkin bahasanya brainstorming kali ya. Iya, kita memecahkan suasana dulu biar fokus. Nah begitu putaran kedua biasanya kita sudah mulai fokus. Hati kita konsentrasi menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Kemudian yang kedua, suasana harus gembira. Gembira, makanya jangan tegang-tegang banget. Syukur-syukur bisa sambil ngopi ya, itu bagus ya. Saya sudah buktikan memang ternyata ngopi itu luar biasa, bikin pikiran kita terang gitu ya, jadi nggak ngantuk. Nah gembira itu teorinya kalau kita belajar teori otak, maka otak kita suasananya terbuka, posisinya terbuka gitu. Kalau kita gembira, kalau kita sedih, posisi otak tertutup. Makanya kalau kita sedang menasehati anak kita, itu jangan lagi kesel, jangan lagi marah, jangan lagi sedih, nggak akan dengar nasihat. Kita diamin aja dulu, udah biarin dia tidur atau istirahat apa. Nanti besok kita ajak jalan-jalan ke mall gitu kan. Nah pas lagi di mall, lagi makan, lagi apa, baru pelan-pelan kita buka komunikasi atau berikan nasihat. Biasa kalau udah gembira, bahagia, apalagi sudah habis kasih hadiah, dinasihatin apa aja pasti iya bu, iya pak kan gitu. Artinya apa? Begitu dia gembira, pikiran terbuka. Begitu kita menghafal, setelah kita fokus, kita hilangkan dendam, kita hilangkan rasa iri hati, dengki dan sebagainya. Karena itu membuat kita nggak bisa bahagia gitu kan. Nah begitu kita lepaskan semua kesalahan orang pada kita dengan perbanyak istighfar dan sebagainya, maka kita akan mendapatkan kegembiraan. Nah gembira itu, bahagia itu akan nanti mengeluarkan hormon endorfin ya, hormon kebahagiaan. Nah dengan bahagia itu nanti otak kita terbuka. Jadi apapun yang kita baca akan lebih cepat masuk di dalam memori kita. Nah dalam metode TAKA ini yang saya gunakan adalah memori otak kanan. Iya, jadi kalau kita membaca atau melihat atau apapun yang kita lakukan dengan panca indera kita, itu semua masuk dalam otak kiri. Nah otak kiri itu sifatnya adalah memori jangka pendek. Jangka pendek? Iya, misalnya kita baca koran nih pagi-pagi, mungkin siang pas sore udah lupa apa headline hari ini kan gitu ya. Nah tapi kalau berita itu berkesan buat kita, dia akan masuk ke otak kanan. Maka begitu ditanya, tadi pagi ada berita apa? Oh itu ada yang tabrakan. Nah, itu maka dia akan masuk memori otak kanan. Artinya suasananya berkesan, membawa emosi kita gitu kan. Otak kanan itu sifatnya visual ya. Visual, hayalan dan perasaan gitu. Makanya perempuan otak kanannya kuat. Biasanya peristiwa-peristiwa terjadi pada dirinya akan terekam lama. Gitu. Jadi kalau lagi pas mau mereview lagi dengan suaminya, inget tuh semua kesalahan-kesalahan suaminya. Beda sama pria ya? Iya, kalau pria udah lupa. Habis marah-marah, kapan ya? Kesel biasanya perempuan ya. Gitu. Nah itulah makanya
Karena ciri khas otak kanan ini adalah memiliki daya penyimpanan lama, maka saya pindahkan dari otak kiri ke otak kanan. Kalau cuma menghafal biasa, masuk otak kiri nih, hafal nih, semangat. Ntar siang lupa lagi. Nah, kalau dia tidak punya daya tahan, keimanan atau semangat yang kuat, akhirnya dia bisa mutung gitu ya. Mutung, atau dia udah deh aku nggak usah menghafal, habis nggak bisa. Nah, oleh karena itu sejak awal atau sedini mungkin segera kita pindahkan. Ada media pemindahannya itu saya sebut dengan kotak dan angka. Jadi ditransfer langsung cepet-cepet, jangan dikumpulin dulu lama, biar udah malas pindahinnya kan gitu ya. Kita juga gitu kalau bikin konten atau siaran harus cepat segera dipublish, kalau enggak nanti malah numpuk kan gitu ya. Nah, ini juga gitu. Jadi begitu habis beres menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, segera transfer ke otak kanan. Gimana caranya? Melalui media kotak dan angka. Karena kotak ini sesuatu yang mudah kita lihat dan kita sudah kenal sejak kecil, jadi mudah memvisualkannya. Angka juga begitu, kita setiap hari bertemu dengan angka, maka kita mudah untuk menyebutkannya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama fokus, yang kedua gembira ya. Kemudian yang ketiga kita mengaktifkan semua panca indera kita. Itu. Jadi mata kita melihat apa yang kita hafal, telinga kita mendengar apa yang sedang kita hafal. Gimana caranya? Lisan kita dikeraskan. Jadi menghafal jangan sambil kalau bahasa Sundanya, sambil diem gitu ya. Dalam hati ya. Dalam hati jangan. Jadi harus disuarakan. Minimal didengar oleh telinganya sendiri gitu. Nah, itu nanti akan mempercepat masuk ke dalam memori otak kita. Jadi dia harus mengaktifkan 5 panca indera kita semaksimal mungkin. Nanti ada teknik-tekniknya ya. Kemudian setelah dia mengaktifkan, kemudian dia mulai memvisualkan. Misalnya dalam satu ayat itu ada kata yang berkesan ya. Misalnya dalam surat An-Naba ada kalimat wal jibala autada, wal jibala jabal, itu kan artinya gunung. Nah, kita langsung bayangin gunung ya. Jadi ingat ayat 7, ingat gunung. Nah, kotak-kotak itu juga bisa kita simpen visual-visual kita. Misalnya ayat 7 nih biar nggak lupa, saya bikin gambar aja gunung gitu. Terserah kita. Jadi masing-masing kita visualnya beda-beda berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing. Jadi dari satu ayat tersebut, kata-kata atau kalimat apa yang membuat kita berkesan, itulah yang kita simpen dalam kotak-kotak. Jadi kotak-kotak itu nanti bisa berfungsi sebagai gambar atau video klip atau apa gitu. Kan kita biasa tuh kalau di radio sering dengar ya 10 lagu terbaik tangga nada itu ya. Nah, itu biasanya kita kalau udah sering dengar hari ketiga nomor 10 kita udah bisa nyebut nih karena kemarin udah dengar kan gitu ya. Nomor 1 ini nih gitu kan. Karena kita sudah biasa dengar. Begitu juga gitu. Kotak 1 ini karena kita udah biasa menyimpan, dan yang kita simpan kan baku ya. Dengan metode TAKA ini saya mengajak pemirsa Baraya untuk kita bisa menghafal Al-Asma Al-Husna dan juga menghafal Al-Qur'an ya. Jadi ini bisa kita gunakan nanti untuk menghafal Al-Qur'an, dan khususnya dalam buku panduan yang saya tulis saat ini adalah menghafal juz 30. Kenapa juz 30? Karena juz 30 ini adalah ayat-ayatnya atau suratnya sering kita pakai untuk sholat. Jadi karena kita setiap hari sholat dan kita semakin hari harus semakin berkualitas, maka harapannya makin hari bacaan sholat kita makin banyak gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya baca itu lagi kan gitu ya. Mungkin kalau di Jogja tuh terkenalnya 3 kul gitu ya. Sama trikul gitu ya. Iya, jadi Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas gitu kan. Jadi trikul. Nah, harapannya gitu. Jadi para kaum muslimin dimanapun berada, hafalannya bisa bertambah. Minimal surat-suratnya nambah. Sedikit-sedikit dengan panduan metode TAKA ini sudah saya susun menit-menitnya, gambar kotak dan sebagainya, sehingga dia bisa perlahan dia bisa menambah hafalannya. Tergantung semangatnya. Kalau memang udah semangat, sambil kerja di kantor bawa aja tuh buku taruh. Dalam kerja 8 jam pasti ada breaknya, ya nggak? Betul. Ada suasana tegang, dia ingin mengendorkan. Nah, saat mengendorkan, buka aja itu kotak-kotak dan angka itu, kita menyimpan. Itu pengalaman saya gitu. Lagi di jalan macet-macet, kita buka itu. Wah, itu saya sering itu menghafal di jalan ya. Sambil suasana macet, lampu merah. Itu malah dalam kondisi kritis artinya ya, dalam waktu yang sangat pendek itu kita akan dipaksa otak kita menerima apa yang mau kita hafalkan, malah itu daya serapnya lebih kuat gitu. Jadi seperti itu dengan metode TAKA kita bisa menghafal Al-Asma Al-Husna dan juga Al-Qur'an khususnya di juz 30 ya dalam buku panduan ini, dan pada umumnya kita bisa gunakan untuk menghafal apa saja tergantung kita. Mungkin lagi belajar bahasa Inggris kita bisa untuk menghafal mufrodat, vocabulary ya. Kalau menghafal bahasa Arab ya mufrodat begitu.
Seperti itu secara garis besar tentang metode Taka. Demikian. Bikin sendiri Ustadz ya? Iya, saya bikin. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi dulunya saya sering belajar otak kiri, otak kanan, kan banyak ya orang-orang yang ngajarkan tentang otak. Memang ada komunitasnya juga gitu. Saya sering baca-baca buku tentang otak. Ada Tony Buzan, ada Mr. SGM mungkin yang terkenal di Indonesia itu ya. Dan juga banyak teori-teori otak ini dipakai untuk menghafal pelajaran sekolah biasanya ya, matematika, semacam sempoa dan sebagainya. Nah, saya sering belajar itu, saya pikir kenapa nggak dipakai buat menghafal Quran. Dan saya juga memang pernah belajar khusus yang menghafal Asmaul Husna gitu. Tapi saya lihat ini masih belum bisa diterima oleh banyak orang karena harus mengikuti apa maunya si penulis gitu ya. Kan setiap orang kan ekspresinya beda-beda gitu. Nah, akhirnya saya pikir apa ya yang bisa diterima oleh umum, artinya semua orang bisa melakukan. Ya itu akhirnya saya buat sebuah kotak kosong dan itu sifatnya netral. Orang itu mau isi apa kotak itu sebagai alat bantu dia menghafal, silahkan. Boleh jadi video klip, boleh jadi tut piano gitu kan. Kalau tut piano kan kita sudah hafal nih. Oh, kotak satu bunyinya do re mi, maka kita udah biasa. Persis seperti itu. Dan ternyata ini akan nanti menjadi sebuah flow chart di dalam otak kita ya. Jadi kotak-kotak itu bagikan platform tempat jalurnya. Lalu apa yang kita hafal itu nanti kita mengalir. Makanya kita bisa menghafal mundur nantinya gitu dari 25, 24, 23, 22 dan sampai selesai gitu. Mungkin kalau kita belum biasa bingung ya. Misalnya gini. Teh Medi saya tanya, sudah hafalkah surat Al-Fatihah? Ya, alhamdulillah. Hafal ya, karena kan tiap hari sholat baca Al-Fatihah. Kalau saya tanya sekarang, ayat 5 bunyinya apa Teh Medi? Kan, dites kan? Iya. Bingung kan dia? Waduh, apa tuh langsung gelagapan ya? Padahal setiap hari kita baca. Harus dari pertama. Dan itulah yang jadi kendala orang. Nah, dengan metode Taka ini saya bisa bantu untuk bagaimana dia bisa dengan cepat isi daripada surat yang dia sedang hafalkan tersebut gitu. Misalnya tadi surat Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok bisa? Karena sejak awal kita bantu untuk simpan ayat per ayat di dalam kotak gitu, dengan alat bantu kata depan. Gitu. Jadi kata depannya kita simpan di dalam kotak-kotak tersebut. Kemudian yang kita panggil nanti kata depannya itu, karena kan pendek ya, jadi lebih mudah gitu. Itu berlaku untuk semua surat ya. Yang panjang-panjang pun nanti panjang-panjang juga ingat gitu, betul ya, bisa. Kita bisa praktekkan dengan kata depan tadi. Jadi cukup kita menguatkan kata depannya, kita akan bisa membaca ayat per ayat dari manapun gitu ya, mau dari atas ke bawah, bawah ke atas atau diacak seperti itu. Luar biasa ya. Iya, jadi Taka ini metode kotak dan angka. Ya, menarik. Dan Ustadz juga bisa berbagi Ustadz mengenai pelatihan-pelatihan yang Ustadz sering adakan dari peserta yang memang nol, belum hafal, sebut saja misalkan Asmaul Husna. Yang belum hafal Asmaul Husna, kemudian dengan metode Taka ini biasanya durasi yang dipakai itu berapa lama nih untuk yang betul-betul dari nol belum mengenal Asmaul Husna? Durasinya memang beda-beda tiap orang ya. Tadi kan tergantung item itu dia sudah bisa langsung penuhi apa enggak. Gitu. Tapi kalau rata-rata itu kalau saya bikin training 8 jam aja ya, dia dari nol sama sekali nggak tahu, itu dia bisa menghafal 25 gitu. 25 bolak-balik ya. Gitu. Artinya 4 jam ya, durasi 4 jam ya. Biasa kan jam 8 sampai jam 12 gitu ya, 4 jam. Itu dia menghafal 25. Nah, nanti semakin ke depan karena dia sudah ngerti metodenya akan semakin cepat lagi gitu. Jadi kalau sudah dikuasai kuncinya mungkin Ustaz ya, ke depannya akan lebih mudah ya. Betul. Yang penting kan kuncinya apa? Dia cukup menyebutkan nomor ayatnya atau nomor asmanya, lalu tunjuk kotaknya di mana lokasi nomor tersebut berada, tersimpan, lalu dia sebutkan hafalannya, asmanya atau kata depan daripada ayat. Udah tanpa harus dipikirkan lagi yang lain-lain gitu. Karena pikiran yang lain itu akan mengganggu konsentrasi hafalan gitu. Makanya menghafal tanpa berpikir, cukup ditunjuk kotaknya saja. Karena nanti dia akan secara alam bawah sadar, otak kita itu akan memberikan jalur sendiri. Karena sering diulang ya, dia akan udah nempel di dalam pikiran kita. Begitu kita mengulang, dia akan keluar sendiri lewat alam bawah sadar kita gitu. Imajinasi tadi itu ya. Betul. Jadi membedakan metode ini dengan metode-metode lain ya Ustaz. Betul, banyak imajinasi. Ya alhamdulillah dengan metode-metode yang saya belajar dulu, akhirnya
saya coba praktekkan ini ke Asmaul Husna itu sejak 2012 ya saya praktekkan. Dan ternyata ini efektif. Saya mengajar di Kulon Progo itu banyak juga yang belum sekolah gitu ya, tidak pernah menempuh bangku sekolah, mengenyam bangku sekolah, nggak kenal sekolahan. Nah, ibu-ibu yang udah sepuh, ada yang pekerja bangunan, ibu-ibu gitu ya. Artinya dia dunianya dunia yang tidak keilmuan gitu ya. Nah, saya bimbing mereka pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang mereka Asmaul Husna bisa apa. Dan kemudian maju, aku mau dong belajar Al-Quran. Nah, jadi termotivasi untuk belajar Al-Quran. Jadi ini kita mendekati masyarakat pelan-pelan gitu ya. Yang awalnya mungkin tadi Ustadz ya, yang seperti Teh Medi bilang ya di off air itu, mungkin nggak ya saya bisa gitu ya. Yang Ustadz alami juga Teh, yang tadi ibu-ibu yang di Kulon Progo itu mereka yang betul-betul dari nol yang nggak bisa gitu ya. Betul. Alhamdulillah kemudian sudah bisa menguasai Asmaul Husna. Betul. Ya. Bolak-balik Ustadz. Bolak-balik, maju mundur ya. Maju mundur ya. Sama seperti saya juga kan dulu tidak mengenal Islam ya, jadinya alhamdulillah bisa belajar dan bisa apa namanya berbagi ilmu ini gitu. Karena memang saya dulu niatnya kan untuk saya gitu ya. Gimana saya bisa. Nah, setelah ini buat saya ini sebuah amanah gitu. Kenapa enggak saya bagikan kepada yang lain? Lalu saya ngajar tuh dari 2012, tapi belum ada bukunya kan. Saya fotokopi. Saya pikir aduh, sayang betul ya asma Allah, ayat Allah cuman di fotokopi. Ya alhamdulillah terus ketemu penerbit dan 2019 sudah terbit bukunya. Luar biasa ya. Padahal kan ini Ustadz mu'alaf ya, tapi iya betul. Luar biasa ya. Ya bisa menggebrak hal yang mungkin kita sendiri yang dari lahir Islam belum bisa gitu ya. Ya bisa memberikan warna khazanah keilmuan juga ya, memberikan kemudahan juga kepada kaum muslimin untuk makin cinta dengan Al-Qur'an, makin dekat dengan Al-Qur'an ya, salah satunya yaitu dengan metode taka, kotak dan angka. Penasaran, saya pengen praktek nih Ustadz. Iya perlu praktek perlu. Karena Baraya juga yang menyimak baik itu audio maupun video, baik itu di Facebook di Baraya Kita, Facebooknya Baraya Kita, Instagramnya Baraya Kita.online dan via YouTube Baraya Kita Official. Anda juga penasaran ya dari yang tadi Ustadz sampaikan di mukadimah pembukaan, ingin mengetahui dan mencoba untuk mempraktekkan mungkin sekilas Ustadz dari metode taka ini Ustadz. Boleh. Ya baik. Jadi untuk kita bisa menghafal dengan metode taka ini, pertama kita mengenal medianya tadi ya, untuk memindahkan dari kiri kanan, yaitu medianya kotak. Nah, kotaknya seperti apa? Itu kotaknya saya bikin sebanyak jumlahnya 25. Ya, yang pertama jumlah kotaknya 9. Mungkin kita sering nonton atau jalan-jalan ke mall kan ada TV dijejer itu ya. Nyala semua itu ya. Nah, itu bayangin aja seperti itu, tapi jumlahnya 9. 3 kali 3 ya, ukurannya 3 kali 3. 3 9. Nah, itu mungkin membayangkannya lebih mudah. Dan yang kedua 1, yang ketiga 3, yang keempat 2, yang kelima 6, yang terakhir adalah 4. 9 1 3 2 6 4. Oke, mungkin enggak usah jauh-jauh dulu sampai 25. Kita ke kelompok 9 dulu ya, 9 kotak ya. 9 kotak. Oke, 9 kotak ini kita simpan kotak nomor 1 di pojok kanan atas, baris pertama. Mungkin kalau kita sholat itu di saf pertama ya. Saf pertama terdiri dari 3 orang jamaah, karena mungkin musolanya kecil ya. Cuman mau 3 orang. Nomor 1 di sebelah kanan, nomor 2 di tengah, nomor 3 di kiri. Kebayang ya? Karena memang ini belajar visual ya. Oke, sekarang kita simpan. Nomor 1 itu adalah hafalan Al-Asma Al-Husna nomor 1. Itu nomor 1 apa? Asmanya Ar-Rahman. Jadi sambil kita tunjuk kotak nomor 1 atau sajadah yang bersama yang dalamnya ada orang nomor 1 tadi, itu kita tunjuk sambil kita menyebut kalimat Ar-Rahman. 1 Ar-Rahman. Oke, sama-sama. 1 Ar-Rahman. Oke. Sekarang sajadah kedua ada orang nomor 2, kita tunjuk sambil kita menyebut asma nomor 2, 2 Ar-Rahim. Sama-sama 2 Ar-Rahim. Ya, kita bayangkan kotaknya yang nomor 1 dan yang nomor 2. Sama-sama kita sebut 1 Ar-Rahman, 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 2 Ar-Rahim. Kita ulangi lagi, 1 Ar-Rahman, 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 2 Ar-Rahim. Ya, bayangkan tadi saf salat ya, kotak sajadah pertama, sajadah kedua. Sudah kita simpan ya, sajadah pertama isinya apa tadi?
Asma Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sajadah kedua ada hafalan kita apa tadi? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Boleh juga nih kotak atau sajadah ini kita ganti dengan rumah. Misalnya rumahnya Pak Budi nomor 1, rumahnya di pojok kanan atas sana gitu. Peta ya, peta lokasi. Nanti kalau begitu diketok-ketok dibuka pintunya, dilihat ada kaligrafi Ar-Rahman. Nah, kan ingat ya, rumah Pak Budi pojok kanan 1 ada kaligrafi Ar-Rahman. Bisa bikin visual seperti itu. Silakan. Jadi visual itu masing-masing bisa bercerita. Yang kedua Ar-Rahim. Kemudian baris ketiga, kotak ketiga di sub pertama adalah Al-Malik. Sama-sama 3 Al-Malik. 3 Al-Malik. Oke, sekarang 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik. Sama-sama 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik. Oke, 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik. 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik. Oke ya, sudah terbayang ya, di sebelah kanan, tengah, kiri. Cuman 3 doang, nggak banyak kan? Iya, dan baris pertama, sub pertama ada 3. 1, 2, 3, ada 3 orang. Nomor 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik. Sudah kebayang ya? Oke, kalau sudah kebayang, coba kita balik. Dari 3, 2, 1. Di kotak nomor 3 kita simpan apa tadi? Al-Malik. Al-Malik. 2 Ar-Rahim. 1 Ar-Rahman. Alhamdulillah sudah bisa mundur kan? Oke, kita sama-sama dari 3, 2, 1 angkanya disebut. 3 Al-Malik, 2 Ar-Rahim, 1 Ar-Rahman. Oke, sekarang maju dan mundur. 3 ke 1 ke 3, 3 ke 1. Mulai. 1 Ar-Rahman, 2 3 dulu ya. Dari 1, 2, 3 lalu 3, 2, 1. Oh, oke. 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik. Oke, balik. 3 Al-Malik, 2 Ar-Rahim, 1 Ar-Rahman. Alhamdulillah, tuh langsung lulus kan? Kayaknya nggak butuh 4 jam ya. Oke, sekarang sudah selesai visual kita atau televisi di mall yang kita tonton tuh, TV 1, TV 2, TV 3, channel 1, channel 2, channel 3, terserah apa yang membuat kita bisa hafal ya. Kita suka gitu ya. Iya, piano juga boleh. Ayo, piano 1, piano 2, piano 3. Sekarang baris yang kedua atau saf kedua. Dari mulai kiri, kalau tadi dari kanan ya. Kanan ke kiri, sekarang baris kedua kiri ke kanan. 4, 5, 6. Sekarang kita simpen kotak nomor 4 di baris kedua sebelah kiri, paling kiri, karena kotaknya cuma 3. Kalau nggak kiri ya kanan ya tengah. Kiri nomor 4, 4 Al-Quddus. Sama-sama 4 Al-Quddus. lagi 4 Al-Quddus. 4 Al-Quddus. 4 Al-Quddus. 4 Al-Quddus. Oke, sekarang simpan lagi satu lagi nomor 5 di tengah, posisinya tengah-tengah ya, baris kedua di tengah. 5 Assalam. 5 Assalam. 5 Assalam. 5 Assalam. Oke, kita sudah bisa bayangkan baris pertama ada 3 kotak, 1, 2, 3, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Baris kedua ada Al-Quddus, Assalam. Sekarang kita coba 1 sampai 5. Mulai, sambil ditunjuk kotaknya, dibayangkan sambil ditunjuk. Mulai. 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik, 4 Al-Quddus, 5 Assalam. Alhamdulillah. Dengan visual yang sama, konsentrasi dari 5 sampai 1. Mulai. 5 Assalam, 4 Al-Quddus, 3 Al-Malik, 2 Ar-Rahim, 1 Ar-Rahman. Alhamdulillah. Bisa kan? Jadi kita ikutin aja relnya gitu. Coba kita acak. Asma nomor 2 Ar-Rahim, Asma nomor 5 Assalam, Asma nomor 3 Al-Malik, Asma nomor 1 Ar-Rahman. Asma Cepat nomor Medi. 4 Walah duluan ya. Duluan Medi ya. Ustadz kalah. Ustadz Ude. Iya. Tambahin ya sampai 10 ya. Kita sampai kapan nih? Sampai besok ya. Iya. Iya. Biar bisa praktek 10 ya, kita tambahin lagi ya. Wah, biar semangat. Dan Teh Medi nggak lihat buku Ustaz tadi. Enggak. Iya, Coba alhamdulillah. bukunya sini. Betul. Dengan cerita ya. Iya. Bukunya ditutup ya. Kita praktekkan kemudahan Nanti bisa metode bikin Tata nih. audisi kita ya. Iya. Oke, bayangkan lagi baris pertama, baris kedua ya. Baris pertama tadi 1, 2, 3 dari kanan, tengah, kiri. Baris kedua dari kiri 4, 5. Kemudian sebelah kanan adalah 6. 6 Al-Mu'min. Sama-sama 6 Al-Mu'min, 6 Al-Mu'min. 6 Al-Mu'min, 6 Al-Mu'min. 6 Al-Mu'min. Oke, simpen di baris kedua sebelah kanan
Al-Mu'min. Sekarang simpan lagi baris ketiga ya, baris ketiga, sab ketiga, 1, 2, 3, masing-masing 3 kotak ya. Dari kanan lagi nih, jadi letter S ya. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Gampangan. 7 itu Al-Muhaimin, sama-sama kita simpan. 7 Al-Muhaimin. 7 Al-Muhaimin. Sekali lagi. 7 Al-Muhaimin. Oke, sekarang 6 dan 7. Mulai. 6 Al-Mu'min. 7 Al-Muhaimin. lagi 6 Al-Mu'min. sambil tunjuk kotaknya. 7 7 Al-Muhaimin. 6 lagi 6 Al-Mu'min. 7 lagi 7 Al-Muhaimin. Oke, 4, 5, 6, 7 kita coba. 4 Al-Qudus, 5 As-Salam, 6 Al-Mu'min, 7 Al-Muhaimin. Mulai. 4 Al-Qudus, 5 As-Salam, 6 Al-Mu'min, 7 Al-Muhaimin. Balik. 7 Al-Muhaimin, 6 Al-Mu'min, 5 As-Salam, 4 Al-Qudus. Alhamdulillah. Tambah lagi dari 1 sampai 7, 7 sampai 1 dibayangkan kotaknya gitu. Jadi jangan dipikirin yang lain, cukup bayangkan kotaknya pada saat ini. Karena kita sedang memainkan piano. Fokus sama piano kita, jangan mikirin yang lain. Mulai. 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik, 4 Al-Qudus, 5 As-Salam, 6 Al-Mu'min, 7 Al-Muhaimin. Balik. 7 Al-Muhaimin, 6 Al-Mu'min, 5 As-Salam, 4 Al-Qudus, 3 Al-Malik, 2 Ar-Rahim, 1 Ar-Rahman. Alhamdulillah. Asma nomor 5. Assalam. 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 Sekali lagi, asma nomor 5. Assalam. Asma nomor 2. Ar-Rahim. Asma nomor 6. Al-Mu'min. Asma nomor 4. Al-Qudus. Asma nomor 7. Al-Muhaimin. Asma nomor 3. Al-Malik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah, dengan cara ngetes ini juga bagian daripada teknik menghafal. Jadi otak kita itu kalau sering dikejutkan gitu, cepet dia. Begitu dia dikejutkan nggak bisa, tinggal cepet-cepet nyontek. Oh ini, tuh nempel sudah gitu. Karena kan dia merasa tertantang kan pada saat itu kan gitu. Jadi makanya kita sering tes diri kita atau saling nanya. Coba nomor ini, aku nomor ini nggak bisa terus ya, lihat. Gitu. Iya, saya juga gitu kalau lagi di kendaraan lampu merah nih, saya coba ngetes, nggak bisa, lihat. Gitu. Ya, kadang suka ada satu ayat yang suka susah. Iya, gitu. itu dengan cara dites dadakan gitu, kita akhirnya cepat nempel. Atau kita sambil di jalan nih, kok ayat nomor 7 nggak bisa ya, penasaran, terus diinget-inget, begitu lampu merah nyik langsung buka, udah nempel sudah. Gitu. Oke, kita selesaikan dulu ya. Baris ketiga dari baris pertama 1, 2, 3 dari kanan, baris kedua 4, 5, 6, baris ketiga 7, 8, 9. Tadi 7 udah Al-Muhaimin, 8 di tengah-tengah ya, bawah tengah. 8 Al-Aziz. 8 Al-Aziz. 8 Al-Aziz. 8 Al-Aziz. 8 Al-Aziz. 8 Al-Aziz. Sekarang paling ujung kiri bawah. 9 Al-Jabbar. Sama-sama. 9 Al-Jabbar. 9 Al-Jabbar. 9 Al-Jabbar. 9 Al-Jabbar. 9 Al-Jabbar. Oke, 8 dan 9. Mulai. 8 Al-Aziz. 9 Al-Jabbar. Lagi. 8 Al-Aziz. 9 Al-Jabbar. 8 Al-Aziz. 9 Al-Jabbar. Sama-sama. 8 Al-Aziz. 9 Al-Jabbar. Oke, dari 7 sampai 9. Mulai. 7 Al-Muhaimin. 8 Al-Aziz. 9 Al-Jabbar. 7 Al-Muhaimin, mungkin kita ingat siapa yang namanya Muhaimin. Ada ya mantan menteri itu. Al-Aziz itu artinya maha perkasa. Al-Jabbar kita bisa ingat, Jawa Barat ya, peta Jawa Barat. Bebas aja deh visualnya, bebas ya. Sekali lagi 7, 8, 9 bolak-balik. Mulai. 7 Al-Muhaimin. 8 Al-Aziz. 9 Al-Jabbar. Balik 9 Al-Jabbar. 8 Al-Aziz. 7 Al-Muhaimin. dari 4 Al-Qudus. Al-Qudus. 5
5 assalam, 6 mukmin, 7 al-muhaimin, 8 al-aziz, 9 al-jabbar. Balik 9 al-jabbar, 8 al-aziz, 7 al-muhaimin, 6 al-mu'min, 5 assalam, 4 4 al-qudus, 3 al-malik, 2 ar-rahim, 1 ar-rahman. Alhamdulillah, mantap kan? Alhamdulillah. Mantap ya. Ingat Silakan Saya kotaknya. bayangin gitu. Iya gitu, dengan cara Iya. gitu. Jadi kalau mau ngafal mundur tuh udah aja kita ingetin kotaknya. Iya gitu. Jangan concern yang lain. Karena saya kalau dulu Ustaz kalau Ustaz pakai jari. Iya. Dua gitu, balik lagi. Iya, bisa Dulu juga seperti itu. Imajinasinya gitu. Iya. Nah, kalau sampai jadi nambah. Iya, alat bantunya dipermudah kan. Jadi ada yang bisa dihayalkan, dibayangkan gitu kan. Gitu dengan metode taka. Boleh praktek mundur, maju mundur. Maju mundur ya. Iya. Maju mundur. Teh media. Kan biar saya belajar dari korban. Jadi pinternya lihat salah pinter ya. Itu triknya guru biasa gitu. Lama-lama gurunya pinter gara-gara muridnya banyak yang jawab. Sebenarnya gitu ya. Iya. Siap teh. Teh mau ditanya. Oh iya, silakan teh. Bolak-balik ya, mundur ya. Dari 1 sampai 9. 9 sampai 1. Masih ingat. Kalau grogi mau dilempar ke Kang Andri. Ini ada teman saya. Oh iya, boleh. pesantren dulu. Oh iya, boleh. Kameramen. Iya. Boleh. Oke, 1 Ar-Rahman, 2 Ar-Rahim, 3 Al-Malik, Iya. 4 Al-Qudus, Iya. 5 As-Salam, Iya. 6 Al-Mu'min, Iya. 7 Al-Muhaimin, Iya. 8 Al-Aziz, 9 Al-Jabbar. Oke, Masya Allah. bagus. Balik. 9 Al-Jabbar, 8 Al- Al-Aziz, iya, 7 Al-Muhaimin, Iya. 6 Al-Mu'min, Iya. 8 5. 5 As-Salam, Iya. 4 Al-Qudus, Iya, betul. 3 Al-Malik, Iya. 2 Ar-Rahim, Iya, 1 betul. Ar-Rahman. Alhamdulillah. Oh, mantap. Allahu Akbar. Allahu Jadi nomor 5 kita ingat aja saat Baik, kita nomor ngetuk 5, pintu kan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Assalam. 5 Assalam. ingat tok Assalam. tok tok. Iya. Kan saya kalau 5 angkanya gini. Kalau Ada ada yang ada lupa jari ya, angkanya iya. nanti. Ada di situ. 5 assalam. Terus apalagi tadi yang suka apa mungkin kita ragu-ragu ya. 4-5 tadi suka Pak Beliau. Ya, 4 Al-Qudus. Al-Qudus kan Mas suci ya. Di tangan kita gini sambil dibersihkan. Nah, Oh, bersih iya. suci ya. 3 Al-Malik kita taruh sini mahkota kan, raja. Oh, ada 3 Al-Malik. Ya, 2 Ar-Rahim, 1 Ar-Rahim itu kita ingat di perut ibu ada rahim Ya. ya. Nomor 2 ibu, nomor 1 bapak. Dengan keluarga kan itu ya, 1 bapak. Bapak Abdurrahman. Kumisnya baplang. Bapak Ustadz Abdurrahman kan ada kumisnya baplang. Nggih. Ya mungkin seperti itu ya, Iya, metode iya, taka terbayang, itu terbayang. untuk Asmaul Husna. Nanti untuk Al-Qur'an juga seperti itu. Jadi kita simpen kata depannya. Misalnya Al-Fatihah. Kan ayat pertama apa? Kita tahu dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita simpan adalah bismillah gitu. Ya, ayat 2 alhamdulillahirabbil alamin kita simpan alhamdulillah gitu. Ayat ketiga ar-rahmanirrahim kita simpan ar-rahman. Jadi 1 2 3 ayat 1 disebut nomor ayatnya kalau kita lagi kata depan itu untuk menguatkan. Ayat 1 bismillah, ayat 2 alhamdulillah, ayat 3 ar-rahman. Sekali lagi. Ayat 1 bismillah, ayat 2 alhamdulillah, ayat 3 ar-rahman. Kita balik kata depannya. Ayat 3 ar-rahman, ayat 2 alhamdulillah, ayat 1 bismillah. Oke, ayat 3 Ar-Rahman. Iya, ayat 3 disebut nomornya. Mulai. Ayat 3 Ar-Rahman. Ayat 1. Ayat 1 Bismillah. Ayat 3. Ayat 3 Ar-Rahman. Ayat 2. Ayat 2 Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sering acak gitu, nanti lama-lama nempel. Jadi kita bayangkan kotak. Mau sambil kita menyebut angka, bayangkan posisi kotaknya. Udah itu aja, fokusnya di situ. Nanti lama-lama akan nempel. Kemudian ya
Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 4 apa? Maliki yaumiddin. Jadi ayat 4 maliki. Ayat 4 maliki. Ayat 5 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Depannya adalah iyyaka. Ya. Iyyaka. Iyyaka. Jadi ayat 4 maliki, ayat 5 iyyaka. Sama-sama ayat 4 dan 5. Ayat 4 maliki, ayat 5 iyyaka. Lagi 4 dan 5. Ayat 4 maliki, ayat 5 iyyaka. Oke, sekarang dari 1 sampai 5. Mulai. Kata depannya disebut nomor ayatnya. Mulai. Ayat 1 bismillah. Ayat 2 alhamdulillah. Ayat 3 ar-Rahman. Ayat 4 maliki. Ayat 5 iyyaka. Iyyaka. Sekali lagi 1 sampai 5, 5 sampai 1 ya. Coba mundur ya. Mulai. Ayat 1 sama-sama. Ayat 1 bismillah. Ayat 2 alhamdulillah. Ayat 3 ar-Rahman. Ayat 4 maliki. Ayat 5 iyyaka. Balik. Ayat 5 iyyaka. Ayat 4 maliki. Ayat 3 ar-Rahman. Ayat 2 alhamdulillah. Ayat 1 bismillah. Nah, sekarang kita kalau mau praktek ayatnya tinggal dibaca lengkap. Misalnya gini, kita ada yang nanya, coba baca Al-Fatihah ayat 5. Kita udah tahu kata depannya tadi kan? Iya, Kak. Ayat 5 kita bayangkan kotaknya, posisi di tengah. Kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat 3 Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 4 Maliki yaumiddin. Ayat 2 Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi bisa kita acak karena kita sudah tahu tadi apa yang kita simpan. Nah, jadi nanti kekuatan kita, langkah pertama adalah menghafal dulu 1 ayat. Kalau kuat sampai 3 ayat, kita tambahkan lagi sampai 3 ayat. Atau 2 juga apa-apa. 1 ayat dan ayat 1 dan ayat 2. Kita hafalkan, setelah lancar, baru kata depannya kita simpen di dalam kotak. Gitu. Jadi harus ada pasangannya. Kalau sendiri doang nanti nggak ada battle-nya kan. 1, 2, habis. Biasa gini, kalau kita udah sampai 5, maju lagi ke 2, bingung. Nah, biasa kan gitu ya. Untuk awal-awal gitu. Pokoknya kalau hafalan kita udah banyak terus sampai 25 misalnya, terlompat ke 3, lompat ke itu kan acak. Tapi udah kita nggak usah bingung, yang kita bayangin kotaknya aja. Oh di sini. Seperti itu. Iya, mungkin seperti itu Kang Uden. Ya, Ustaz. Tetap pokoknya panduan apa tadi kotaknya. Iya, kekuatan kita ada di kotak sama nomor ayat gitu. Nanti lama-lama kalau kita sudah lancar, cukup dengan begitu disebut nomor ayat kita langsung ingat ayatnya. Disebut nomor ayatnya langsung tahu ayat berapa itu gitu, refleks karena kita sudah dari awal selalu sambungkan gitu. Nah nanti kalau sudah itu semua, kita udah nggak perlu alat bantu, kita bisa pakai buat sholat gitu. Nggak perlu lagi disebut nomor ayat, langsung amma yatasaalun anin naba'il azim. Artinya apa? Kita bacanya lancar, nyaman dan yakin, nggak ketuker, nggak kebalik-balik ya. Kan banyak ayat yang sama ya, seperti kemarin saya praktekkan di pesantren itu surat Al-Kafirun ya, ayat 3 sama ayat 5 isinya sama kan gitu. Wala antum abiduna ma a'bud ya. Nah itu ayatnya sama, kadang-kadang kalau dia nggak sadar gitu ya, balik lagi. Nggak pinis-pinis. Kapan nih lakum dinukum wal motor. Iya, pengalaman. Iya, biasa kalau lagi blank ya. Iya. Ini aku lagi baca apa gitu. Iya. Baik, Masya Allah ya Teh Medi ya. Udah kerasa ya kemudahannya ya metode Taka ini ya. Iya, betul. Dan buat Baraya juga kalau ingin lebih dalam lagi, insya Allah hari ini Ustadz akan ngisi di Masjid At-Tahajud di Sindang Laya Komplek Bumi Pasundan, itu ba'da asar. Informasi lebih lanjut nanti bisa lihat di Instagramnya. Ada di Instagramnya Cahaya Quran, juga Samudra Quran, juga Instagramnya saya. Ustadz juga ada ya informasinya ya? Belum kayaknya. Belum. Nanti sama teman-teman dibantu. Tapi syaratnya karena kita menerapkan prokes ya, protokol kesehatan, bagi yang akan hadir langsung jumpa sama Ustadz dan belajar langsung metode Taka di lokasi off air berarti ini ya. Silakan, wajib untuk konfirmasi kehadiran ya.
Karena kita akan menerapkan protokol kesehatan supaya sama-sama nyaman, sama-sama enak. Insya Allah buat teman-teman yang sudah mendaftar, sudah konfirmasi, ditunggu kehadirannya hari ini teh ba'da asar insya Allah. Dan disupport sama baraya kita tentunya. Iya dong. Selalu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kita ada ilmu hari ini ya, udah ya. Di Barai semua juga Alhamdulillah. sekarang udah mulai bisa membayangkan, oh ternyata ada metode yang Betul. bisa memudahkan kita untuk menghafal ya. Betul. Dan karena memang nggak semua orang bisa menghafal dengan baik ya Ustadz ya. Betul. Beda-beda ya, ada yang Betul. cepat, ada yang Betul. mudah, ada yang harus di tempat sepi, Betul. di tempat ramai juga ada yang cuek aja bisa gitu ya. Macam-macam Ustadz ya kebiasaan Betul. orang-orang, dan ini bisa membantu Ustadz ya. Tuh. Dan keutamaan menghafal Al-Asmaul Husna itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 180, di buku ini pun saya cantumkan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Al-ayah gitu. Walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Jadi Allah sudah mempublikasikan. Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu, maka ud'u, berdoalah kalian, memintalah kalian, bermohonlah kalian kepada Allah biha, dengan asmaul husna. Jadi ini fungsi yang utama dan pertama dan menjadi kebutuhan semua kaum muslimin adalah doa. Nah, ternyata rahasia doa itu adalah bacalah dengan asmaul husna. Jadi sambungkan atau rendengkan, bersamai doa-doa kita dengan asmaul husna, gitu ya. Kan sering kita ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya fa innaka afuwun karim, kan gitu ya. Itu sebenarnya itulah salah satu contoh doa dengan asmaul husna. Atau pada saat kita tadi baca Al-Fatihah, itu ayat 1 sampai 4 itu kan isinya kita memuji Allah. Betul. Menyebut asmaul husna, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, semuanya itu asmaul husna. Permintaan kita ada di ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Cuman itu, tapi diawali dengan kita membaca asmaul husna. Jadi untuk kita doa kita dikabulkan oleh Allah, pertama kita memuji Allah, mengagungkan Allah, menyebut asmaul husna. Nah, kenapa kita harus hafal sampai 99? Karena Rasulullah mengatakan lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Sehingga Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Ada kalimat 100 kurang 1 itu kan mempertegas. Asma'nya ada 99 loh gitu. Hafalkan gitu kan. Man da'a biha, barang siapa yang berdoa dengan asmaul husna, dengan 99 tadi, istajaballahu lahu, maka Allah akan istijabah bagi orang yang berdoa tersebut doa-doanya. Itu kan hadis. Yang tadi saya sampaikan ayat surat Al-A'raf, dan ayat tentang asmaul husna pun banyak ya, ada di surat Al-Hasr, di surat Toha juga ada ya. Artinya ini adalah sebuah sarana yang sudah Allah sediakan kepada kita agar kita sukses di dunia dan kita akan menggapai bahagia di akhirat. Jadi tadi sukses dunianya apa? Doa kita dikabulkan. Berarti kita insya Allah hidup kita bisa lancar dengan membersamai doa-doa kita dengan asmaul husna. Kemudian akhiratnya sukses. Kenapa? Dalam hadis yang lain dikatakan, man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa yang hafal asmaul husna, mampu menghitungnya sampai 99 dia hafal dan selalu dia lantunkan dalam kesehariannya, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Hadisnya sahih. Ya, Bukhari, Muslim gitu. Artinya ini sebuah sarana ya enggak, yang sudah Allah berikan kepada kita, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pingin dunia hasanah, yaitu dengan kita banyak bermohon kepada Allah dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Wa fil akhirati hasanah, dengan kita mengharapkan dengan apa amalan kita ini kita bisa menggapai ridho Allah. Dengan ridhonya itulah kita mendapat rahmat Allah. Dengan rahmatnya ini Allah mengampuni kita, dan dengan ampunan ini Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah pelajaran yang sederhana, tapi juga banyak kaum muslimin yang belum mengamalkan ayat ini kan gitu ya. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, inilah akhirnya menjadi concern saya untuk bagaimana saya bisa men-share ini ke sebanyak mungkin. Dan alhamdulillah sudah saya jalankan sejak 2012. Keliling-keliling, pernah ke Kapuas, Kalimantan Tengah, Banjarmasin, ke Samarinda. Kalau di Pulau Jawa juga udah banyak, Bengkulu ya, di Kabupaten Rejang Lebong, ke Riau, Pekanbaru. Itu para banker ya. Dulu saya diundang oleh BI untuk ngisi di sana. Ya itulah, mudah-mudahan ini bisa terus tersiarkan ke seluruh pelosok. Amin. Karena cita-cita saya apa? Gema zikir asmaul husna di 1000 masjid. Allah, gitu. Jadi artinya 1000 ini sebuah simbolis sebanyak-banyaknya kan gitu. Nanti lewat Ustadz Deden, lewat Kang Teh Medi ya, lewat
Baraya dan ada juga Cahaya Quran gitu. Insya Allah kita semua bersama-sama mensiarkan asma Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu kan. Insya Allah hidup kita akan dimudahkan selama kita mau mensiarkan nama-nama Allah ini. Dan perintah untuk mengingat Allah itu sangat banyak ya. Betul. Iya, mungkin bisa tambah 2 jam lagi nanti. Jadi kalau metodenya gimana nih? Bisa didapatkan di mana nih? Nah, Ustaz? ini Karena untuk ini ya mempelajarinya ya, biar ada panduannya. Biar lebih mantap dan Anda juga bisa merasakan kemudahan seperti yang kami rasakan juga. Anda bisa dapatkan metode Taka plus dengan Al-Quran hafalan Taka. Ini bisa langsung ke Baraya. Jadi informasi lebih lanjutnya ke Baraya saja. Via apa? Via DM atau mungkin Instagram gitu ya. Ke DM atau bisa di DM ke Facebook inbox ya, bisa ke Baraya kita. Supaya Anda bisa mendapatkan buku panduan Al-Quran hafalan metode Taka. Jadi bukan hanya buku ini saja, nanti plus dengan Al-Qurannya. Nah, Ustaz bawa contohnya. Ustaz Satu paket ya. Nah, ini sudah satu paket Teh Medi. Nanti ini mau saya hadiahkan buat Baraya. Masya Allah, tuh hadiah. Gitu ya Baraya ya. Jadi Anda bisa sekali lagi bisa dapatkan mushaf Al-Quran plus dengan metode Taka. Metode Taka karya dari Ustadz Agustinus atau Gus Taufik. Bisa dengan Anda menghubungi Baraya kita. Terima kasih. Wow, Masya Allah, indah. Itu Qurannya warna Teh dalamnya. Warna-warni dan ada blok warna. Iya. Menghafalnya. Betul. Plus terjemah juga. Oke, siap. Mudah-mudahan ini Baraya semua terinspirasi ya. Dan yang mau mendapatkannya bisa langsung aja ke barayakita.com ya. Terima kasih banyak Ustadz. Nggih, sami-sami. Alhamdulillah. Nggih tuh. Pakai bahasa Jawa. Jawa ya. Sami-sami. Jawa. Nggih. Nggih, Sampurasun Sunda ya. Piye kabare? Gitu aja ya. Apik-apik apa ora? Itu ngapak-ngapak gitu ya. Baik Ustaz, terima kasih sudah hadir sama-sama. di studio barayakita.com ya. Mudah-mudahan segala yang telah Ustaz sampaikan bermanfaat ya. Amin, Lebih banyak amin. lagi dari kita semua yang semakin mencintai Asmaul Husna, mempelajarinya, menghafalnya, dan juga demikian dengan surat-surat yang lainnya. Betul. Ya, Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Kita langsung pamitan aja, closing. Langsung banyak acara lain soalnya. Jelang Jumatan satu. Betul. Jelang Jumatan dan Ustaz juga mau ngisi kalau ba'da Jumatnya untuk anak-anak santri SMP, kemudian ba'da asarnya untuk umum. Mudah-mudahan juga Ustaz selalu sehat walafiat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan semoga Allah pertemukan lagi kita di Baraya kita ya. Amin, Kalau ke amin. Bandung lagi ke sini lagi. Iya. Amin. Karena nggak cukup kalau sejam. Ya, pokoknya kalau ke Bandung main aja ke sini Ustaz ya. Boleh nanti biar selesai 99 kan? Sebelum kita baru 9 tadi ya. Baru 9. Tambah 9 lagi 99. Sekali 10 berarti kan. Nanti setelah itu baru surat juz 30. Setiap pertemuan 5 ayat. Wah, itu luar biasa ya. Luar biasa. Masya Jadi Allah. ngehancat ya. Jadi akhirnya ini jadi rumah Al-Quran kan. Insya Allah, insya Allah. Rumah Al-Quran online. Belum ada loh rumah Al-Quran online. Masya Allah. Iya betul. Amin amin. Terima kasih banyak. Baik. Saya Dede Nugraha. Saya juga Endas Medi dan juga segenap kru yang bertugas. Mohon diri, insya Allah kita bersua di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com